kita jalan kok gak sampai-sampai ya, gak kayak pas naik. Ini apa jalannya bener? Mending kita tetap jalan terus deh pelan-pelan. Yang penting sampai karena udah hampir tengah malam. Oke, kita lanjut di cerita berikutnya. Yoi, ini masih satu rangkaian sama video sebelumnya ya. Ya. Sebelum mulai jangan lupa untuk di like dulu guys. Yang belum subscribe silakan, karena kita lagi road to 100.000 subscribers. Amin, amin, amin. Jadi gini, kalau kita membacakan komen itu, kita akan bacakan komen di video terakhir di seri yang bajunya atau kaosnya sama. Kan biasanya ada 3 video yang bajunya sama, 3-4 video lah, 2 video jarang gitu. Nah berarti kalau mau disapa di video yang terakhir tuh. Betul. Ya, ya benar-benar. Tapi kalau mau komen di tiap video juga ya nggak apa-apa. Bagus. Karena kita akan ada misteri. Kita akan coba membacakannya. Tiba-tiba pas sudah komen di itu, kita bacain di video yang pertama. Iya, namanya juga kita suka nggak jelas. Udah dikasih komando, taunya yang dibacain video pertama. Kadang lupa guys. Diralat sendiri. Kadang lupa ya Jay gitu. Iya. Ya udah. Kemarin by the way ya. Apa tuh? Gua tuh penasaran pengen ngundang ini si Bang Baut, lu tau gak sih? Rumahnya deket gue ternyata. Ya iya kan lu udah pernah bilang. Tapi belum pernah ngomong di sini kan? Oh, undang lah. Undang kan kali ya. Si lu Bimo, tau gak Cil? Bimo PD kan. Gue kemarin ngeliat. Undang. Anjir. Lu udah bilang rumahnya dekat rumah lu. Iya, ntar deh. Kalau gue soalnya Bang Mur. Bang di sebelah tuh rumah dekat gue. Halo Bang Baut. Gue Bang Mur. Lah iya. Kalau kita temuin aja apa? Sama Bantamia Bang. Ada Mur, ada Baut, sama Ring biasanya buat ganjel. Iya, namanya lucu banget ya. Nama aslinya tau gak lu? Tapi gak tahu belum di-share apa enggak. Gak masalah. Jangan, kan lu udah tahu kan. Oke. Yuk. Kita bacain nih cerita dari teman Kliwon yang selalu menarik perhatian kita dan para pendengar, yang selalu rame di sosial media. Apa? Ini nih, cerita tentang gunung. Oh, gunung apa nih sekarang nih? Kita tuh mana aja udah ya? Banyak leh. Banyak sih. Malam hari ini Gunung Sumbing. Sumbing tuh udah pernah belum kita ya? Coba gimana kalau Gunung Sumbing? Belum pernah. Jangan. Lo udah gua sapu masih aja serius. Udah lanjut deh. Tapi cerita ini belum nih. Oke ya. Sumbing udah pernah belum ya? Udah, cuman banyak kan. Mungkin di ini mungkin ini cerita Sumbing yang lain di Spotify. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bimo, Mas Danu. Nama gue tolong disamarin aja karena takut teman gue juga dengerin. Gua ini cowok apa cewek ya? Gua S gitu aja deh. Gua mau cerita soal kisah pendakian horor gua yang pertama kali nih waktu ke Sumbing 2019 lalu. Oke. Sebelum masuk ke cerita, gua waktu itu naik sama 4 orang temen, termasuk gua, 2 cewek dan 3 laki-laki. Nah, ketiga laki-laki ini emang baru gua kenal saat baru mau mendaki. Oke. Singkat cerita, start pendakian dari base camp sampai pos terakhir atau tempat camp itu, sebelum pendakian tuh lancar-lancar aja, nggak ada kendala apa-apa. Nah, masalah dimulai saat kita start pendakian menuju puncak di hari berikutnya. Saat itu kita kebagi menjadi 2 tim. Satu tim jalan duluan yang terdiri dari 3 orang, termasuk teman perempuan gua dan 2 cowok. Kita sebut aja mereka tim depan. Sedangkan gua di tim belakang tuh berdua sama 1 cowok, sebut aja Iwan. Saat start muncak, salah satu cowok menyarankan kita buat gak sarapan dulu, karena kita semua kesiangan. Oke. Dan planningnya tuh sarapan di puncak nanti. Semua bahan makanan serta cemilan juga disuruh dikumpulkan ke dia yang di tim depan. Saat pendakian ke puncak itu, gua dan si Iwan sampai kelaparan karena semua cemilan tuh ada di tim depan. Gua ngerasa kayak mau mati di situ karena air yang kita bawa pun habis. Hanya sekitar 500 mili buat berdua waktu itu. Sehingga kita akhirnya ngedumel dan kesel selama pendakian ke puncak karena kita ditinggal tanpa makanan sedikit pun.
Singkat cerita, saat gua dan si Iwan nih baru sampai di puncak, tengah hari tuh, mungkin sekitar jam 12-an atau jam 1, gua lupa. Tiba-tiba salah satu cowok yang ada di tim depan dan udah sampai duluan langsung nyuruh kita langsung ikut turun tanpa memberi kita makan ataupun minum terlebih dahulu. Iya. Sampai akhirnya di perjalanan turun, gua dan si Iwan nih ketinggalan lagi. Akhirnya kita berdua sampai kembali di camp. Mereka pun seperti nggak memberi kita waktu untuk istirahat sejenak dan langsung nyuruh kita berkemas untuk perjalanan pulang. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk memisahkan diri nih dari mereka. Gue bilang, gue turun nanti aja. Gue gak kuat kalau langsung turun sekarang. Biar gue turun join rombongan lain aja lah. Akhirnya si Iwan dan teman perempuan gue ikut bareng gue. Dan 2 orang cowok yang lain turun duluan. Saat gue mau perjalanan turun, ternyata hujan. Dan kita akhirnya langsung nunggu sampai hujannya berhenti sambil mencari rombongan lain untuk diajak turun bareng. Dan untungnya gue pun dapat barengan tim laki-laki semua nih, yang bisa jagain gue dan temen cewek gue sampai pos 2. Setelah pos 2 itu kita pisah sama rombongan laki-laki itu. Dan tersisa kita bertiga nih, gue, temen cewek gue, sama si Iwan. Nah, kita dari tempat camp itu perjalanannya malam setelah Isya. Saat perjalanan dari pos 2 menuju pos 1, temen cewek gue gak mau jalan paling depan ataupun paling belakang. Sampai akhirnya gue ngalah dan gue jalan paling depan. Dibilang takut? Ya pasti. Bayangin aja malam-malam tuh, mungkin sekitar pukul 10-an lebih, gue jalan paling depan di tengah hutan yang gelap. Semua kejadian horor dimulai dari sini. Awal jalan gak terjadi apa-apa, kita jalan kayak biasa. Namun pas di pertengahan jalan, tiba-tiba di satu tempat, gue tuh mencium wewangian ketika gue lewat. Gue langsung baca-baca semua surat yang gue bisa tanpa bicara apapun ke teman-teman gue di belakang. Katanya kalau di gunung tuh kita kalau ngalamin kejadian horor, kita nggak boleh langsung ceritain di situ. Gue tetap jalan sampai akhirnya gue ngerasa kayak kita tuh jalan lama banget dan nggak sampai-sampai ke pos 1. Dan gue ngerasa kayak jalan yang gue laluin buat turun itu berbeda sama saat naik. Hingga teman gue yang perempuan ini kakinya sakit karena jalan terus dan sering minta istirahat. Awal-awalnya kita turutin untuk berhenti sejenak gitu ya. Sampai akhirnya gue panik karena gak sampai-sampai. Gue bilang ke mereka, kita jalan kok gak sampai-sampai ya, gak kayak pas naik. Ini apa jalannya bener? Mending kita tetap jalan terus deh pelan-pelan. Yang penting sampai karena udah hampir tengah malam. Akhirnya teman gue pun nurut. Gak lama kita jalan, tiba-tiba gue denger ada suara gamelan dari bawah hutan sebelah kiri. Di situ gue positive thinking. Wah, mungkin kita udah mau sampai pos 1 nih dan ada yang hajatan. Tapi di sisi lain otak gue juga mikir, mana ada orang hajatan berisik-berisik sampai tengah malam kayak gini. Karena itu udah sekitar pukul 11 malam. Singkat cerita akhirnya kita selamat sampai pos 1. Warung di sana masih buka. Dan bapak penjaga pos 1 tersebut ternyata nungguin kita bertiga karena dia beritahu sama rombongan laki-laki yang tadi kita ajak bareng. Saat kita sampai, si bapaknya ternyata bilang bahwa rombongan kita yang 2 orang cowok tuh udah turun duluan. Dia bilang ke si bapak bahwa mereka ditinggal sama kita dan kita udah jalan duluan. Padahal yang terjadi itu sebaliknya. Saat itu kita ingin nginep di base camp, namun sama bapak si penjaga ini gak dibolehin dan bersikeras menyuruh kita nginep di rumahnya aja. Gue juga gak tahu apa tujuan bapak penjaga itu. Namun gue ngira kayaknya si bapak itu tahu kalau gue habis ngalamin kejadian horor. Oh iya, gue sampai pos 1 itu sekitar jam 12 kurang. Akhirnya kita bertiga jadi nginep di rumah si bapak.
Dan pada saat santai-santai, gue iseng nanya kejadian horor yang gue alamin tadi ke dua teman gue ini. Lu tadi pas mau di pertengahan pos 2 ke pos 1 denger suara gamelan gak sih? Atau wangi-wangian? Dan betapa kagetnya gue. Ternyata dua teman gue ini gak denger apa-apa. Dan cuma gue yang ngedenger suara gamelan ataupun mencium wangian tersebut. Dari situ, teman gue cerita pengalaman horor yang mereka alami masing-masing. Jadi teman cewek gue yang berada di tengah, katanya tuh pas lagi istirahat, dia ngeliat ada bayangan hitam yang lagi duduk di depannya. Saat dia sadar bahwa depannya itu adalah jurang, dan ketika dia lihat lagi, bayangan itu udah gak ada. Sedangkan si Iwan ini yang jalan paling belakang dan laki-laki sendiri lebih parah. Dari pos 2 sampai pos 1 dia bilang dia diikutin terus sama makhluk hitam gede di belakangnya. Oke, berarti yang cerita nih cewek ya. Oh iya, setelah beberapa bulan pendakian, bokap gue tiba-tiba bilang kalau selama gue tidur saat camp itu, emang ada makhluk yang ngecoba ngegangguin gue. Gue juga baca-baca soal mitos horor yang ada di Sumbing. Dan gue baru tahu ternyata kalau di Sumbing itu gak boleh ngeluh. Makanya di semua gunung ya. Kayaknya. Gue jadi menyimpulkan kejadian horor yang gue alami itu karena ulah gue sendiri juga nih. Karena ngeluh terus saat menuju puncak. Atau mungkin emang gue udah diincar kali ya. Karena saat perjalanan ke puncak, gue ngerasa udah seperti mau mati. Sangat berbeda sama pendakian-pendakian gue lainnya. Gue juga baru sadar setelah beberapa bulan kemudian kalau sebenarnya tanda-tanda gak beres itu udah dimulai di saat perjalanan gue menuju base camp. Di perjalanan tiba-tiba bis yang gue dan temen cewek gue naikin itu mogok di tengah jalan. Dan lumayan agak lama sehingga buat gue terlambat sampai base camp. Sekian cerita horor dari gue. Maaf kalau ada tata bahasa yang kurang baik atau sulit dimengerti ya. Terima kasih. Ya, hampir apa ya boleh dibilang hampir emang seperti itu ya kalau Pengalaman di gunung dan apalagi untuk yang baru pertama kali gitu ya sebenarnya kejadiannya. Iya. Kalau yang sudah ekstrim banget kan kayak waktu itu tuh naik angkot terus ke yang bawa rombongan, inget gak lo? Iya. Yang di pasar. Iya. Sampai kayak di kampung tapi orangnya pada diem semuanya. Ternyata masih diputar-putar di tempat situ aja. Kalau dia ini sebenarnya dia sering ngedaki gunung. Cuma tapi pertama kali di Sumbing. Ke Sumbing tuh baru pertama kali. Nah, yang menyebalkan lagi, dia ketemu sama cowok yang lain itu, teman-teman barunya ibaratnya ya. Terus ngedaki bareng gitu. Akhirnya kan karena gak kenal-kenal amat, akhirnya cuek-cuekan gitu loh. Makanya pada cabut duluan kan nih si cowok brengsek ini nih. Tapi ini apa ya? Agak sedikit mungkin 1-2 kejadian seperti ini gitu. Tapi kan yang kita tahu ya sampai detik ini, walaupun sama orang-orang lain, apalagi yang udah terbiasa mendaki gitu, ya tetap guyup langsung aja CS, gitu. Iya, guyup aja CS. gitu. Bener. Tapi ini nih, kalau dari cerita dia digambarinnya memang dua orang cowok ini nyebelin banget gitu. Lo baru nyampe, dia turun belum makan gue. Pas udah sampai bawah, dia baru nyampe, ayo langsung cabut. Ya 1-2 nyebelin mah gitu, egois. 1-2 pasti ada dapat kayak begitu. Masih terbilang mungkin mending gitu ya, ketimbang ketemu yang nyebelinnya tuh parah gitu. Nggak aware sama sekitar, nggak dengan perlengkapan nyepelein terus di atas selfie nggak apa-apa sih, cuman kayak kan banyak ya di forum-forum pendaki gitu yang akhirnya jadi masalah.
yang selfie-nya tuh malah di atas batu yang nggak boleh Iya. disentuh, malahan batu, bukan batu mistis ya, tapi kayak ini Bahaya. cagar budaya tapi Iya. bahaya bener juga di spot ini gitu. Paling banyak ini sih yang nyepelein dengan tidak membawa perlengkapan yang Komplit. aman gitu, sesuai standar gitu. Sama yang itu yang sompral-sompral dah, nyepelein. So kuat. Nah itu biasanya baru pertama-tama sih. Pertama-tama kan. Apa tuh? Kalau yang udah sering mah kagak sompral harusnya mah. Iya. Tapi mah ada aja leh. Maksud gue Ada mah ada aja namanya. yang kagak percaya gitu. Ah ilah. Ada mah pasti ada aja. Tapi kan jarang ya, karena kalau udah sampai sering daki gitu kan urusannya berarti dengan kecintaannya terhadap alam gitu. Iya. Secara logiknya gitu ya. Untuk merawat, untuk tidak menyempelekan, untuk berkontemplasi gitu-gitu kan. Jarang tuh ada yang sompral justru kalau udah ada, terlepas dari watak pribadinya nih gitu. Kalau watak pribadi mah emang beda-beda setiap orang, tapi ketika lo jadi pendaki yang udah sering naik, senior gitu, malah Bijak, jadi bijak. jatuhnya bijak gitu. Kecuali yang lo daki kelas sosial. Waduh, pansos dong. Collab sana, collab sini ya. Daki itu baru tuh. Apa ya? Ih, gue juga pernah nih ngalamin kayak gini kan. Manjat ya. Yang gue cium wangi ini tapi Wangi Bang Baut. bau sawangan dong. Yang gue cium tuh jahe, wangi jahe. Wangi banget. Bukan wewangian bunga ya. Ya. Kan biasanya kan melati atau bau apa Kamboja. Atau Itu metimel. Iya, nggak ada yang kenal dong. Oh iya benar. Iya. Iya Salah salah forum. forum di sini. Yang gue cium itu wangi jahe, wangi banget. Sebentar gitu, seras. Terus ada yang apa namanya? Jualan ternyata. Iya, Mas sampingnya. Riki, Mas Riki susu jahe Faza. Minum loh. Iki loh, pisang goreng tanduk loh. Anjir di jalur. Jualan Namanya orang usaha. Bener kalau dia jualan pisang goreng tanduk. pisang goreng tanduk dan jahe di jalur. Kalau jual es kepal Milo. Waduh. Masa ndaki gunung gak es kepal Milo? Sama es kelapa mau? Nah, kan Si nyambung tuh. langsung jadi ini. Woi, semangat kan Milo. Wah aneh banget anjir. Tiba-tiba wah bau jahe nih. Lo nyium gak? Itu Mas mas pisang goreng tanduk kok. Terus ada yang dagang. Jahenya mungkin anyep, pisang gorengnya yang udah anyep anget. Pisang gorengnya itu yang udah begini nih, yes gitu tuh. Lemes bener. Tok. Kalau lama dingin kan alot ya. Iya, jatuh aja itu. Blek. Lah kok kayak batu ya. Pisang batu nih yang buat Nuri. Wah kagak enak banget itu leh. Pisang batu. Iya gue pernah itu wangi jahe. Wangi banget. Aneh lah. Gak mungkin banget ada yang dagang. Demi Allah gak mungkin. Ya emang kagak lah. Terus biasanya kan mungkin ada pendaki lain abis lagi nyeduh segala macem. Tapi gue tuh bukan di area camp, beneran jalur gitu. Gak ada. Syuting nggak ada syuting. Syuting apaan? Susu jahe sih udah muncul. Itu mah paling di Gunung Pancar paling jauh. Siapa tahu Sapa Nyana. Enggak ada, itu jalur setapak doang. Nggak mungkin ada orang ngecamp di situ. Oh, Sriwedari berarti kalau setapak. Setapak Sriwedari. Udah, yuk. Setapak Sriwedari, manis suaranya, lembut bisikan. Siapa yang nyanyi itu? Radio Kayu Manis. Radio Kayu Manis itu ya. Betul. Oke. Terima kasih ya. Ini mbaknya berarti mbak pendaki ini ajak-ajak kita lah. Enggak deh. Capek ya. Kita ke pantai aja lah ya. Kan gua udah bilang dengerin reggae aja udah. tahun depan. Apaan? Jadinya Rinjani. kagak. Apa? Lombok aja. Nah udah, kita nggak jadi naik gunung guys. Sorry banget nih. Iya. Sepertinya Gili gunung aja. tidak cocok sama mulut kita. Iya. Kita mau ke pantai aja. Bener. Pantai Indah Kapuk udah Iya, paling iya. dekat. Dah. Dah. Dadah. Dah. Thank you.